Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah sekalian dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadan sudah di depan mata. Kalau ibarat kita mau berlari, kita sudah berada di garis start dan mulai ancang-ancang buat berlari kencang. Kalau kita ambil perumpamaan tersebut, saat ini kita sudah berada di garis start menuju Ramadan, yang mana kita sudah harus punya ancang-ancang untuk berlari kencang kepada rahmatnya Allah, kepada ampunannya Allah, kepada seluruh amal soleh yang bisa menghindarkan diri kita daripada nerakanya Allah. Sungguh amat rugi buat kita kalau seandainya Allah di bulan Ramadan sedang mengobrol ampunannya, sedang memberikan banyak rahmatnya, juga sedang memberikan kesempatan kepada hambanya untuk beramal soleh, yang mana seluruh amal soleh kita akan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya nanti. Maka rugi kalau kita masuk bulan Ramadan kita nggak punya persiapan apa-apa. Maka dari itulah sudah sepatutnya kita, kalau kita kepengen ampunan, kalau kita kepengen rahmat, kalau kita kepengen dihindarkan oleh Allah dari nerakanya Allah, maka mulai dari sekarang kita harus punya rencana, harus punya ancang-ancang bagaimana Ramadan kita mau kita isi. Apa saja yang bisa kita lakukan nanti di bulan Ramadan? Yang pertama, hidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan bukan berarti kita nggak tidur. Bukan berarti kita melek mata dari mulai maghrib sampai subuh. Kapan istirahatnya? Oh bukan. Yang perlu kita ingat bahwasanya menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan itu terhitung mulai dari maghrib, isya, kemudian taraweh, kemudian sampai menjelang subuh. Kalaupun kita isi salah satu saja, maghrib kita, isya kah, atau tarawehnya, kita isi dengan kita sholat berjamaah, maka itu pun sudah termasuk kita mengisi atau menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailatin." Sesungguhnya barang siapa yang salat bersama imam hingga malam itu selesai, sungguh ia sudah terhitung menghidupkan malam. Namun jamaah, ada ibadah yang pahalanya berlipat ganda di malam bulan Ramadan, yang mana kita menghidupkan sepertiga malamnya. Dalam salah satu riwayat dijelaskan bahwasanya ketika kita bangun di sepertiga malam bulan Ramadan, maka ketika kita bolak-balikkan badan kita ke kanan, ke kiri, maka tempat tidur kita akan berkata, "Bangunlah wahai hamba Allah, sesungguhnya rahmat dan taufik hidayah Allah untukmu." Kemudian jamaah sekalian, ketika kita bangun dari tempat tidur kita, kemudian kita pakai baju kita, kemudian kaki kita menyentuh lantai, kemudian kita berdiri, maka baju kita akan berdoa untuk kita, "Ya Allah, pakaikanlah ia baju daripada syurgamu." Dan ketika kaki kita berdiri tegak, maka kaki kita pun akan berkata kepada Allah, "Ya Allah, kukuhkanlah kakinya ketika ia sedang menyeberang sirat-Mu." Kemudian jamaah, ketika kita bangun, kita minum, kemudian kita berwudu,
kemudian kita sholat 2 rakaat, maka akan berkata cangkir tempat kita minum, cangkir itu akan berkata, "Ya Allah, minumkanlah ia dari gelas-gelas yang berada di surgamu." Kemudian air wudhu kita akan berdoa untuk kita, "Ya Allah, bersihkanlah ia daripada dosa, daripada maksiat." Kemudian rumah yang kita pakai untuk beribadah kepada Allah di sepertiga malamnya, maka rumah kita akan mendoakan untuk kita, semoga Allah menerangi kubur kita, meluaskan, melapangkan kubur kita ketika kita meninggal nanti. Tidak itu saja, ketika kita bermunajat, ketika kita memohon ampunan kepada Allah di sepertiga malam di bulan Ramadan, maka Allah akan berfirman, "Hambaku, doamu telah aku kabulkan, dan aku akan beri permintaanmu, dan aku akan ampuni semua dosamu." Sungguh rugi kalau kita bangun sahur di tiap malam bulan Ramadan, kita nggak selipin minimal 2 rakaat aja. Setiap kita bangun sahur, ketika kita sedang mempersiapkan sahur, maka selipkanlah 2 rakaat tahajud di antara aktivitas sahur kita. Yang kedua, rencanakan bacaan Al-Quran kita. Saya yakin kalau jamaah yang rajin dan cinta sama majelis taklim, pasti juga cinta sama yang namanya Al-Quran. Semoga dengan kecintaan kita terhadap Al-Quran, insya Allah nanti Al-Quran yang bakalan jadi syafaat kita di hari kiamat. Kata Rasulullah, "Ma min syafi'in afdalu manzilatin indallahi ta'ala min Al-Quran." Gak ada pemberi syafaat yang paling afdal di sisi Allah daripada Al-Quran. Dalam salah satu dialognya, Allah beserta dengan Nabi Allah Musa alaihissalam, Allah berfirman, "Ya Musa, aku beri 2 cahaya pada umatnya Nabi Muhammad agar terhindar daripada 2 kegelapan." Nabi Musa bertanya, "Ya Allah, apa 2 cahaya itu?" Allah berfirman, "Cahaya Ramadan dan cahaya Quran." Kemudian Nabi Allah Musa bertanya lagi, "Ya Allah, lalu apa 2 kegelapan itu?" Berfirman Allah Ta'ala, kegelapan kubur dan kegelapan di hari kiamat. Na'udzubillah. Maka dari itulah jamaah sekalian, tinggal 2 hari lagi, tinggal beberapa hari lagi kita menuju bulan Ramadan. Makanya mulai rencanakan bacaan Qur'anmu. Berapa juz tiap harinya, berapa lembar yang mau kita baca, berapa kali khatam di Ramadan ini kita rencanakan dari sekarang. Kalaupun kita belum mampu 1 kali khatam, 2 kali khatam, 3 kali khatam, maka wajibkan diri kita mulai dari sekarang berapa lembar, berapa halaman, atau berapa surah yang mau kita baca tiap harinya selama kita menjalani hari-hari di bulan Ramadan. Sangat amat rugi ketika orang lain mampu mengumpulkan pahala yang banyak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak bisa mengumpulkan apapun di bulan Ramadan. Yang ketiga, selain kita menghidupkan malam, selain kita baca Al-Quran, niatin mulai sekarang, niat banyak melakukan amal soleh, juga niatkan bahwasanya di Ramadan ini kita mau menghindarkan diri kita daripada maksiat kepada Allah. Imam Ghazali, beliau berkata, ada 3 tingkatan orang yang berpuasa. Yang pertama, shaumul umum, yaitu puasanya orang yang umum, yang biasa. Bagaimana puasa mereka? Mereka puasa hanya menahan lapar, menahan haus, tidak berhubungan dengan pasangannya di siang hari. Itu namanya shaumul umum. Ada lagi shaumul khusus yang kedua, yaitu puasa orang yang khusus
adalah selain dia menahan dirinya di siang hari, tidak makan, tidak minum, tidak jima dan yang lain sebagainya yang membatalkan puasa di siang hari, dia pun menjaga seluruh anggota tubuhnya, matanya, mulutnya, telinganya, tangannya, kakinya, dia jaga daripada maksiat kepada Allah. Tentunya tingkatan ini lebih tinggi daripada shaumul umum, daripada puasa orang yang umum. Kemudian yang ketiga ada saum khususul khusus, adalah puasa yang sangat khusus. Tingkatan ini adalah tingkatan puasa yang paling tinggi. Dia nggak makan, dia nggak minum, dia nggak jima di siang hari. Kemudian seluruh anggota tubuhnya secara zahirnya dia jaga daripada maksiat kepada Allah. Tetapi pada tingkatan yang ketiga ini, dia menuntut hati dan pikirannya ketika dia berpuasa, yaitu dia terus fokus. Dia arahkan hati dan pikirannya selalu untuk Allah dan selalu fokus terhadap akhiratnya, dan dia hanya memurnikan semua tujuan amal ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itulah jamaah, mulai dari sekarang kita niatin, kita rencanain apa yang mau kita laksanakan di bulan Ramadan, ibadah apa yang mau kita istiqomahkan di bulan Ramadan. Tinggal berapa hari lagi nih, mari kita rencanakan Ramadan kita tahun ini. Jangan sampai kita jadi orang yang rugi yang disebutkan dalam salah satu hadis, rubba shaim haddahu min siyamihil ju' wal atas wa rubba qaim haddahu min qiyamihis sahar. Betapa banyak orang yang berpuasa, kata Rasul, namun balasan dari puasanya hanyalah lapar dan haus semata. Dan juga berapa banyak orang yang melakukan sholat malam, dia tarawih, dia witir, dia segala macamnya, tapi balasan yang dia dapat cuma rasa ngantuknya saja. Na'udzubillah min dzalik. Semoga ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini bisa meningkat dibandingkan dengan ibadah-ibadah kita di Ramadan yang telah lalu. Semoga Allah terima semua amal ibadah kita, Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan di bulan Ramadan ini. Dan yang paling penting jamaah sekalian, Allah berikan kita keinginan untuk beribadah, untuk mengistiqomahkan diri kita dalam ketaatan kepada Allah. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan Allah lindungin kita semua, Allah perbaikin sholat kita, puasa kita, Allah tingkatin iman takwa kita, Allah jaga kita daripada penyakit hati, Allah jaga kita dari penyakit zahir batin. Al-Fatihah. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.